Saya Ahmadi Rohim, Dari mana? mahasiswa ABK PMI Jakarta. Di sini saya sebagai mahasiswa PKL atau praktek kerja lapangan. Ya seperti itu, karena kita sudah di semester akhir, jadi kita untuk PKL ini yaitu menerapkan ilmu yang sudah kita dapat di kampus, itu kita terapkan di sini. Apakah ilmu yang kita dapat di kampus itu di sini ada perbedaan nggak sih, seperti itu. Jadi di situ kita mencoba bagaimana sih dunia kerja itu, seperti itu. Kita mulai PKL itu tanggal 14 Maret ya. Nah, 14 Maret itu kita sudah diserahkan di sini PMI Kota Tangerang untuk melaksanakan praktek kerja lapangan itu selama 10 minggu. Di PMI Kota Tangerang ini kita kan memiliki dua gedung, yaitu gedung AYU dan gedung BCU. Nah, untuk pelayanan itu kan kita di AYU. Di pelayanan itu seperti kita melakukan penusukan donor, aptab dan sebagainya, seleksi, apresis, dan juga ada pasien service seperti itu. Untuk di AYU sendiri yang sudah saya lakukan yaitu di bagian pelayanan donor, yaitu seleksi donor dan pengambilan darah donor. Khusus di sini di pelayanan darah, khususnya aptab ini, kita dapat waktunya itu kurang lebih 3 minggu khusus di aptab aja untuk mendalami aptab. Jadi untuk 5 hari, 5 sampai 1 minggu pertama itu kita masih dibimbing. Pertama kita ngelihat dulu bagaimana sih proses pengambilan dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu kita dibimbing, kita yang melakukannya langsung, cuma dibimbing sama kakak-kakaknya. Komplain seperti biasa ya, kalau komplainnya dari pendonor ada macam-macam komplainan. Ada juga yang beberapa yang merasa kayak wah bagus ya masih PKL sudah bisa dan sebagainya. Kalau komplainan biasanya sih untuk kayak biasanya kan kita kan kerjanya agak lama seperti itu. Kok agak lama ya mas, biasanya nggak selama ini seperti itu. Ya, karena kita masih PKL, jadi ya kita hanya bisa menjawab mohon maaf dan sebagainya, sama kasih pengertian lagi ke pendonornya. Mungkin ada beberapa, misalnya mau apresis itu kita melakukan pengecekan H2TL-nya di sini, sedangkan untuk pemeriksaan screening si donor itu kita laksanakannya di gedung BCU. Ya, alatnya seperti biasa sih ya, kayak alat seperti apa sih di situ pasti ada seperti manualnya dan sebagainya. Di situ kita nanti tinggal sampelnya itu kita putar, itu kita pisahin antara serum dan sel darah merahnya, nanti yang kita baca melalui alat tersebut seperti itu. Nanti di alat tersebut nanti akan terbaca, nanti di situ akan keluar hasilnya dan sebagainya seperti itu. Untuk di BCU kan ada beberapa lab ya, ada KGD dan LTD, ada Prolis, ada komponen dan sebagainya. Biasanya itu kalau alurnya yang saya tahu Bang ya, selama saya PKL di sini itu darah masuk dari mau itu dari MU ataupun itu mau dari gedung, itu pasti masuknya ke sana, nanti lewat pintu belakang seperti biasa, ada pintu khusus
masuk darahnya, nanti sampel dan darahnya itu yang masih bentuknya whole blood itu nanti akan dipisah. Untuk sampel itu nanti akan masuknya ke ruang KGD dan MLTD untuk diperiksa screening si pendonor itu. Sedangkan darah yang masih bentuknya WB atau whole blood itu nanti masuknya ke komponen. Nah, untuk di lab karantina sendiri yaitu KGD dan MLTD itu darahnya kita periksa golongan darahnya ulang, kita konfirmasi ulang golongan darahnya, dan kita periksa screening 4 parameter yaitu HIV, HCV, HBsAg sama sifilis buat mastiin si pendonor ini benar-benar sehat untuk kita berikan ke pasien gitu. Untuk aktivitas di komponen seperti biasa, darah datang, kita lihat dulu adakah permintaan komponen nih, apa enggak stok komponen ini cukup apa enggak gitu. Pastiin dulu nih semua komponen itu terpenuhi apa enggak. Jika ada komponen yang minus atau kurang, di situ kita akan mengolah komponen itu sama ngelengkapin komponen-komponen yang lain seperti itu. Darah datang, kita lakukan serah terima darah dengan yang nganter, mau itu yang balik dari MU atau yang dari gedung. Terus darah itu langsung kita pisahin nih pergolongannya seperti itu. Terus kita pisahin pergolongan, baru kita lakukan pemutaran, yaitu pemisahan antara serum dan sel darah buat dibikin komponen apa gitu. Setelah kita pisahin, baru kita olah menjadi komponen-komponen yang mau kita buat seperti itu. Nah, yang saya tahu sih kita dari komponen setelah kita selesai ngolah itu kita menunggu hasil dulu dari lab karantina atau KGD dan MLTD untuk memastikan darah yang kita olah ini benar-benar sehat. Jika dari KGD sudah ada keterangan sehatnya, berarti sudah lulus screening, baru darah itu kita serahkan ke Prolis, itu produk rilis, dicek lagi di Prolis gimana sih ini volumenya sudah pas apa belum gitu, apakah ada clotting apa enggak, nanti di Prolis. Jika di Prolis sudah lulus, nanti dicetak barcode lagi sama Prolis, lulus, nanti dari Prolis kita serahkan ke bagian penyimpanan. Yang pertama sekali, kenapa kita memilih UTD PMI Kota Tangerang sebagai lahan praktek, yaitu yang pertama sekali tentunya fasilitas yang ada di PMI Kota Tangerang itu bisa membantu mahasiswa kami untuk meluluskan nantinya teknisi pelayanan darah. Kemudian yang kedua, tentunya UTD PMI Kota Tangerang merupakan salah satu UTD yang mempunyai sertifikat CPOB dari Badan BPOM. Kemudian yang ketiga, UTD PMI Kota Tangerang itu memenuhi semua kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa kami.